Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah berlangganan video-video saya dan selalu menonton video-video saya di channel ini. Dengan Anda berlangganan tentu Anda selalu bisa menerima informasi dari video yang saya upload ke YouTube secara terus-menerus. Pemirsa, dari para penonton yang menonton video-video saya, ada beberapa yang terus-menerus tormented, dibuat menderita oleh kuasa-kuasa roh jahat, bahkan terus dimonitor oleh kuasa-kuasa roh jahat. Ada yang dibuntutin. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada dari Anda yang tentu tidak percaya, tetapi beberapa dari penonton, bahkan salah satu penonton saya yang menyampaikan kepada saya terus-menerus bisa melihat hantu seorang nenek-nenek tua dan sangat menakut-nakuti penonton saya ini, pemirsa. Jadi tidak perlu takut, sebab roh yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar kuasanya daripada roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Iblis, roh-roh jahat bisa saja memanifestasi melalui serupa dengan binatang atau masuk ke dalam binatang. Mungkin kucing yang sangat membuat menakutkan, wajahnya kucing sangat sangar, atau bahkan roh jahat bisa menyusup masuk ke dalam pribadi seseorang dan membuat garang dan sangat menakutkan sekali, gampang marah. Pemirsa, orang kalau gampang marah itu karena ada satu jenis roh, yaitu roh geram, roh marah, sehingga mudah sekali untuk terpancing marah, pemirsa, yang tidak seharusnya marah tetapi marah juga. Kita akan baca dengan cepat. Saya berharap video ini singkat sehingga Anda bisa mengikuti melanjutkan aktivitas berikutnya. Pemirsa, Anda baca di dalam 1 Petrus 1 Petrus 5 ayat yang ke 8. Anda baca, Anda lihat, Anda buka Alkitab dan Anda baca. Anda yang ada di Malaysia, Anda yang ada di Singapura, Anda yang ada di Hong Kong ini, Anda yang ada di Korea, Anda yang ada di Abu Dhabi, ada di Middle East, Timur Tengah, ada di Arab, ada di Amerika, ada di Australia, ada di Korea, Jepang. Oleh anugerah Tuhan, penonton saya, bahkan ada yang dari Nederland, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan banyak memberikan respon yang positif, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita buka 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya dan Anda, biarlah kita selalu memiliki sikap doa. Kemana apa saja kita pergi, ada sikap doa. Berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Perhatikan, pemirsa. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya apa? Orang yang lengah. Orang yang lengah, orang yang suka sendirian. Anda sebagai seorang Kristen jangan sekali-kali sendirian terus. Anda harus masuk dalam perkumpulan orang-orang Kristen, perkumpulan doa, pertemuan-pertemuan doa, pertemuan membahas firman Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang ke-9. Lawanlah dia. Jangan Anda kompromi. Jangan Anda takut. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan ayat 10. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah
kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Pemirsa, kita perhatikan ayat ke-8 tadi. Ayat ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mari, jangan pernah Anda tidak agresif. Anda yang ditormented, disiksa oleh kuasa-kuasa roh jahat, dimonitor terus, jadi dibuntutin, diperlihatkan, dia memperlihatkan dirinya dalam wujud kakek-kakek tua, nenek-nenek tua. Jangan pernah takut. Atau bahkan dalam wujud manusia, menemukan orang yang gampang marah. Orang baru ketemu sekali, tiba-tiba orang itu marah pada Anda tanpa alasan. Orang itu dirasuki roh jahat untuk menyerang Anda. Tetapi Anda jangan pernah, pemirsa, menyerang balik secara fisik. Mungkin itu majikan Anda, bos Anda. Jangan menyerang fisik. Anda memasuki peperangan yang salah kalau seperti itu. Masuk dalam doa dan gempur. Mari ikutin doa saya dan tumpangkan tangan Anda ke atas layar video ini. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Anda ikutin doa ini. Bapa, aku tutup bungkus diriku dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan aku mengambil otoritas nama Yesus. Engkau roh jahat yang terus membuntuti aku, menuduh aku terus menerus tentang perbuatan dosa yang sudah aku lakukan. Tuhan Yesus Kristus, aku menghadap hadirat-Mu. Ikutin. Aku mohon ampun atas semua dosa-dosa yang sudah aku lakukan. Dan aku membuka hatiku mau menerima Engkau ya Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Beri aku anugerah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus untuk pergi dari segala tabiat dosa. Pergi dan tidak berbuat dosa lagi dalam nama Yesus. Sekarang aku ambil otoritas nama Yesus. Engkau roh jahat berupa hantu, berwujud kakek-kakek, nenek-nenek, ataupun suatu melalui mimpi menyerang aku, mimpi buruk. Aku perintahkan kau di dalam nama Yesus, keluar, pergi dari kehidupanku, pergi dan jangan kembali lagi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, pergi dan jangan kembali dari kehidupanku dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik. Ikutin kata-kata ini. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik. Roh jahat yang berusaha menyusup masuk, roh jinah, membuat aku bermimpi berjinah, melakukan seks di luar pernikahan, bukan dengan istriku atau bukan dengan suamiku. Aku perintahkan roh hawa nafsu, roh perjinahan keluar dari kehidupanku dalam nama Yesus. Ikutin doa ini pemirsa, dalam nama Yesus. Roh jahat, engkau hantu-hantu yang terus-menerus membuntuti aku dari belakang, dari depan, dari kanan, kiri, dari belakang. Dalam nama Yesus, pergi kau. Dalam nama Yesus, aku tidak ada bisnis dengan kau. Engkau roh jahat yang membuat kesialan-kesialan dalam kehidupanku. Mulai detik ini, aku tidak ada hubungan dengan kau. Engkau sudah menyiksa aku bertahun-tahun, menyusup ke dalam tubuhku, membuat ada sakit penyakit yang aneh dalam tubuhku. Aku perintahkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari kehidupanku dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkanlah aku Tuhan Yesus, maka aku akan sembuh. Tuhan, terima kasih buat video ini. Kiranya namamu diagungkan melalui kehidupanku, mulai detik ini sampai selama-lamanya. Inilah aku Tuhan, utuslah aku,
perlengkapi aku terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin, amin, amin. Pemirsa, ikutin kata-kata doa tadi dan terimalah berkat dari Tuhan. Tahun 2017 ini adalah tahun mujizat. Tahun di mana Tuhan akan memberikan sesuatu yang membuat Anda kagum tentang Dia. Walaupun tahun ini juga adalah tahun tidak mudah, tidak gampang. Kita perlu Tuhan Yesus Kristus dan dukungannya menyertai kita lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Paksakan diri Anda untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Jangan lupa ini. Paksakan diri Anda untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Dari kota internasional Hong Kong, saya pertama-tama saya sampaikan, tonton video-video saya yang ada judulnya doa. Tuhan Yesus Kristus memberkati saya berlimpah-limpah dan Anda berlimpah-limpah. Amin, amin, amin.